Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranadi Sitama dari kelompok 4 Rombel M akan menjelaskan tentang teknik pembuatan pipa dengan metode extrusion atau penekanan. Langsung saja ke definisi ekstrusi. Definisi dari proses ekstrusi sendiri itu adalah suatu proses penekanan material yang telah cair, di mana proses penekanannya menggunakan suatu tekanan konstan. Lalu material didorong oleh skru menuju alat pembentuk berupa cetakan yang berasal dari logam atau disk. Selanjutnya adalah jenis material yang biasa dibuat dengan metode ini. Proses ekstrusi itu sangat sesuai dengan material termoplastik seperti PVC atau polyvinyl chloride yang merupakan bahan dasar pipa. Karena dengan pemanasan, material ini akan menjadi lunak dan sebaliknya akan mengeras lagi bila didinginkan, sehingga sangat memungkinkan untuk mendaur ulang PVC sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Repani Parku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revandi Farkonandira dari kelas 11 Kimia Industri 3. Proses ekstrusi tersebut menggunakan mesin extruder di mana material dimasukkan lewat hopper untuk dipanaskan di barel. Untuk temperatur pemanasan harus diperhitungkan sesuai dengan karakteristik mesin yang ada, karena jika temperatur terlalu rendah, maka proses pencampuran material kurang sempurna. Dan jika temperatur terlalu tinggi, maka visual dalam pipa kurang bagus. Panas yang diberikan pada material biasanya sekitar 190 derajat. Kemudian, material yang telah dipanaskan dan telah mencair didorong oleh skru menuju di tempat pembentukan pipa sesuai dengan ukuran dan ketebalan yang diinginkan. Di mana untuk ukuran pipa tergantung dari outer cone yang terpasang pada disk, sedangkan untuk ketebalan tergantung dari gap antara inner dan outer cone. Jadi, sebelum inner dan outer kita setting pada disk, maka harus kita ukur dengan teliti dengan menggunakan alat yang ada. Secara umum, mesin extruder terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada hopper, skru, barel atau tempat pemanasan material, dan die (cetakan). Langkah pembuatan pipa dengan metode ekstrusi. Tahapan pertama pada pembuatan pipa yaitu pencampuran dari berbagai komponen bahan yang akan diekstrusi sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan, merupakan salah satu syarat penting dalam proses ekstrusi. Selain harus memperhatikan ukuran bahan yang akan dicampur, cara mencampur komponen yang benar juga tak kalah penting. Tahap kedua yaitu penambahan air atau moisturizing. Jumlah penambahan kandungan air pada tahap pencampuran bahan ekstrusi ini biasanya berkisar di antara 4% hingga 8%. Hal ini tentu saja bergantung pada banyak faktor, tekstur produk akhir yang ditentukan, dan sebagainya. Cara penambahan kandungan air ini harus menjamin penyebaran kelembaban yang merata pada campuran adonan bahan mentah. Ketidakseragaman penyebaran air pada bahan akan mengakibatkan pada kondisi ekstrusi yang sulit untuk diprediksi. Akibat hasil ekstrusi bertujuan untuk pembentukan pipa. Pipa akan dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian masing-masing kepala pipa akan berbentuk sesuai pesanan. Kepala pipa dibentuk bertujuan untuk menyambungkan pipa ke pipa yang lain. Tapi, ada kelebihan dan kekurangan proses pembuatan pipa dengan metode ekstrusi. Kelebihannya adalah, besar dari ekstrusi adalah bahwa pipa dapat dibuat dengan panjang berapapun. Jika bahannya cukup fleksibel,
pipa dapat dibuat dengan panjang dan merata pada gulungan. Kekurangannya adalah pada saat ram atau stem ditekan akan terjadi gesekan antara material kerja dengan dinding kontainer, sehingga gaya yang dibutuhkan sangat besar. Sekian, terima kasih.